Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya pengen membahas tentang karakter yang satu ini dan akhirnya kita punya gambar yang HD yang bisa dibuatin konten yang tentu saja layak untuk kalian tonton, dan saya akan membahas tentang Gambit. Kebetulan juga baru saja Ryan Reynolds memposting sebuah video yang memperlihatkan Gambit ternyata survive dan selamat dari pertarungan di TVA, dan sepertinya ada petunjuk penting tentang kelanjutan dari Gambit dan masa depan Gambit di Marvel Cinematic Universe. So, untuk kalian yang penasaran seperti apa adegannya, ayo kita breakdown dan kita ulas secara lengkap. Universe, let's talk about it. Sebenarnya perjalanan Channing Tatum untuk mendapatkan peran sebagai Gambit di dunia sinematik Marvel ini sudah berlangsung lama dan penuh dengan rintangan. Jadi awalnya itu pada tahun 2014, Channing Tatum secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk memerankan karakter Gambit yang juga dikenal sebagai Remy LeBeau dalam dunia sinematik X-Men. Karakter Gambit adalah seorang mutant dari New Orleans dengan kemampuan memanipulasi energi kinetik serta keahliannya dalam menggunakan kartu remi sebagai senjata. Nah, Channing Tatum yang berasal dari wilayah selatan Amerika ini merasa memiliki koneksi dengan karakter Gambit karena aksen dan latar belakangnya yang memang mirip. He's a character, you know, he's got like a serious Cajun accent. I don't know if you've heard a Cajun accent, but we're gonna have to have subtitles at sometimes. Pada bulan Mei tahun 2014, produser X-Men Lauren Schuler Donner mengkonfirmasi bahwa Tatum telah dipilih untuk memerankan karakter Gambit dalam film yang sudah mereka rencanakan. Setelah penampilan pertama karakter Gambit dalam film X-Men Origin Wolverine pada tahun 2009 yang diperankan oleh Taylor Kitsch, 20th Century Fox merencanakan untuk memberikan spin-off kepada karakter tersebut dengan menunjuk Channing Tatum sebagai bintang utamanya. Pada tahun 2015, Fox mengumumkan bahwa Tatum tidak hanya akan membintangi tapi juga akan menjadi produser untuk film solo Gambit tersebut. Josh Zetumer ditunjuk sebagai penulis skenario dan Rupert Wyatt yang pernah bekerja untuk Project Rise of the Planet of the Apes diumumkan sebagai sutradara. Setelah itu, proyek film Gambit menghadapi rintangan pertama ketika Rupert Wyatt mengundurkan diri dari posisi sutradara pada tahun 2015, tepatnya di bulan September, dengan alasan konflik jadwal. Namun, laporan lain mengatakan bahwa pengunduran diri dari Wyatt ini disebabkan oleh perbedaan kreatif dan anggaran yang semakin membengkak. Setelah pengunduran diri Wyatt, Doug Liman yang pernah bekerja untuk proyek Edge of Tomorrow-nya Tom Cruise ditunjuk sebagai pengganti pada bulan November tahun 2015. Namun meskipun optimisme awal, Liman juga akhirnya meninggalkan proyek tersebut pada bulan Agustus tahun 2016 untuk mengerjakan proyek lain yang sekali lagi membuat film Gambit kehilangan sutradaranya. Setelah kepergian Liman, proyek ini mengalami serangkaian penundaan. Selama periode ini Channing Tatum tetap berkomitmen terhadap proyek ini, namun mengalami kesulitan dalam menemukan sutradara yang tepat untuk menyelaraskan visi kreatif antara Tatum, tim produksi, dan 20th Century Fox. Pada tahun 2017, Gore Verbinski yang juga pernah mengarahkan Pirates of the Caribbean diumumkan sebagai sutradara yang kemudian memberikan harapan baru untuk proyek tersebut. Namun, pada bulan Januari 2018, Verbinski juga meninggalkan proyek ini karena alasan yang mirip dengan pendahulunya, yaitu perbedaan kreatif dan masalah jadwal. Pada akhir 2017 dan awal 2018, akhirnya terjadilah proses akuisisi 20th Century Fox oleh The Walt Disney Company yang akhirnya selesai pada tahun 2019. Proses akuisisi ini membawa seluruh portofolio X-Men termasuk proyek film Gambit kini berada di bawah kendali Marvel Studios. Dan Marvel Studios merencanakan untuk mengintegrasikan karakter-karakter X-Men ke dalam Marvel Cinematic Universe. Ada banyak proyek X-Men yang sedang dikembangkan, termasuk Gambit. Entah itu ditunda atau dibatalkan untuk memberikan jalan bagi visi MCU yang jauh lebih besar dan jauh lebih terstruktur. Pada bulan Mei tahun 2019, Disney akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa proyek film Gambit dibatalkan. Channing Tatum sudah memiliki visi yang jelas untuk film Gambit. Dia ingin film tersebut berbeda dengan film X-Men yang lainnya dengan memasukkan elemen-elemen romantis dan juga heist, serta menjadikan proyek film tersebut lebih berfokus kepada karakter yang kompleks dan karismatik. Namun, tantangan dari segi kreatif dan produksi bersama dengan penundaan dan perubahan di level perusahaan membuat proyek ini akhirnya gagal terrealisasi. Channing Tatum secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas kegagalan proyek Gambit. Dia merasa sangat terhubung dengan karakter ini dan sudah mencurahkan banyak waktu serta upaya untuk menghidupkan Gambit di layar lebar. Meskipun proyek ini dibatalkan, Channing Tatum tetap membuka kemungkinan untuk memainkan karakter tersebut
tersebut jika Marvel Studios memutuskan untuk memperkenalkan Gambit ke dalam Marvel Cinematic Universe di masa depan. Dan akhirnya terrealisasilah harapan tersebut melalui Ryan Reynolds yang memiliki visi untuk memainkan film ketiga Deadpool yang akhirnya diberi judul Deadpool and Wolverine dan memasukkan sejumlah karakter dalam kapasitas peran cameo maupun supporting karakter. Dan Gambit adalah salah satunya, dan yang mengejutkan bagi para fans karena Gambit dalam film ini akhirnya beneran diperankan oleh Channing Tatum. I'm about to make a name for myself here. Gambit atau Remy Etienne Lebeau adalah salah satu karakter yang sangat ikonik dalam dunia komik Marvel, terutama untuk serial X-Men. Karakter ini dikenal karena memang sifatnya yang karismatik, aksennya, dan juga kemampuannya yang unik. Gambit pertama kali diperkenalkan dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 266 yang diterbitkan tahun 1990. Meskipun dia muncul dalam versi bayangan di Uncanny X-Men Annual isu nomor 14. Karakter ini diciptakan oleh penulis Chris Claremont dan digambar oleh Jim Lee. Dia terlahir di New Orleans, Louisiana. Gambit lahir dalam keadaan yang penuh dengan misteri. Dia ditemukan sebagai bayi yang ditinggalkan, lalu kemudian diadopsi oleh Vagans Mob, kelompok pencuri kecil di New Orleans. Setelah itu, dia diambil oleh Jean-Luc Lebeau, pemimpin Guild of Thieves atau perkumpulan pencuri yang kemudian mengasuh dan membesarkannya sebagai bagian dari keluarga Lebeau. Gambit memiliki daya tarik alami dan kemampuan berbicara yang sangat baik. Dia sering menggunakan pesona dan kecerdasannya untuk mempengaruhi orang lain dan menghindari konflik. Sebagai bagian dari kepribadian dan ciri khasnya, Gambit selalu terlihat dengan kartu remi. Dia adalah penjudi ulung yang mencerminkan sifatnya yang suka mengambil resiko. Tapi setahu saya dia benci judol. Meskipun dia punya pesona yang cenderung memikat, tapi Gambit ini cenderung menyimpan rahasia dan menjaga jarak dari orang lain. Dia seringkali dilihat sebagai sosok yang misterius dan tidak mudah ditebak. Meskipun masa lalunya sebagai pencuri dan pengkhianat, Gambit memiliki hati yang setia kepada teman-temannya, terutama kepada X-Men. Dia bersedia mengambil resiko besar untuk melindungi mereka. Gambit ini adalah seorang mutant dengan kemampuan yang unik yang membuatnya akhirnya dipilih untuk menjadi anggota X-Men. Gambit punya kemampuan untuk mengubah energi potensial di objek menjadi energi kinetik, menyebabkan objek tersebut akhirnya meledak dalam tanda kutip. Dia paling sering menggunakan kartu remi sebagai senjata, mengisinya dengan energi kinetik dan melemparkannya sebagai proyektil yang mematikan. Selain itu, dia juga merupakan seorang petarung yang ulung. Dia juga merupakan seorang pencuri yang cukup terlatih. Dia mahir dalam seni bela diri dan memiliki gerakan refleks yang cukup cepat. Dia juga sangat mahir menggunakan sebuah tongkat sebagai senjata. Dan satu hal lagi, meskipun tidak sering digunakan, Gambit sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat seseorang lebih mudah dipengaruhi dengan menatap matanya yang memiliki warna hitam dan merah yang mencolok, alias itu adalah kemampuan hipnosis. Salah satu hubungan yang paling penting dalam kehidupan Gambit adalah hubungannya dengan sesama anggota X-Men, yaitu Rogue. Keduanya memiliki hubungan romantis yang rumit karena kekuatan Rogue yang mengalami kontak fisik tanpa menyerap kekuatan atau ingatan. Meskipun banyak halangan, hubungan mereka tetap menjadi salah satu elemen emosional dalam cerita X-Men. Gambit bahkan juga pernah diubah menjadi salah satu Horseman of Apocalypse dengan nama Death. Transformasi ini memberinya kekuatan tambahan dan penampilannya yang jauh lebih menakutkan. Tapi dia akhirnya bisa melepaskan diri dari pengaruh Apocalypse dan akhirnya kembali ke X-Men. Dan karakter ini akhirnya muncul dalam film X-Men Origin Wolverine yang dirilis pada tahun 2009 dan diperankan oleh Taylor Kitsch. Meskipun film ini memberikan pandangan sekilas tentang karakter tersebut, tapi banyak fans yang merasa bahwa film tersebut tidak sepenuhnya menangkap esensi karakter Gambit seperti yang ada dalam komik. Nggak usah Gambit, Deadpool aja juga dibegituin. Dan akhirnya kita masuk ke pembahasan Gambit dalam film Deadpool and Wolverine, khususnya adegan yang diperlihatkan oleh Ryan Reynolds yang sebenarnya juga merupakan adegan yang bisa kita temukan melalui monitor TVA. Dalam film Deadpool and Wolverine, selain Gambit, juga ada sejumlah karakter yang menjadi kejutan, seperti misalnya Blade, yang sepertinya berasal dari Earth 26320. Sementara untuk Elektra berasal dari Earth 701306, di mana ini adalah penomoran Earth dari masing-masing film yang sudah dibintangi oleh Jennifer Garner, yang satu universe dengan versi Deadpool-nya Ben Affleck. Sementara untuk Blade merupakan penomoran universe dari film yang dibintangi oleh Wesley Snipes. Sementara Laura Kinney alias X-23 berasal dari Earth 10005. Namun sepertinya dia berasal dari masa depan yang akhirnya dikembalikan lagi ke universe asalnya. Sementara Gambit tidak diketahui dia berasal dari Earth berapa. Dan bahkan Gambit sendiri mengatakan bahwa mungkin dia dilahirkan di The Void, yang sebenarnya merupakan sebuah lelucon untuk dirinya sendiri karena proyek filmnya tidak pernah terrealisasi sampai akhirnya dibatalkan. Dalam ending film Deadpool and Wolverine, nasib mereka sebenarnya tidak diketahui kecuali Laura Kinney yang akhirnya diperlihatkan dikembalikan ke
ke Earth 10005. Sementara Elektra dan Blade kemungkinan besar sih sebenarnya dibalikin juga ke universe asalnya, sesuai dengan apa yang diminta oleh Deadpool kepada Hunter B-15. Sementara untuk Gambit akhirnya terjawab sudah kalau dia masih menetap di The Void melalui adegan yang dibagikan oleh Ryan Reynolds. Adegan ini sebenarnya dimunculkan dalam post credit scene ketika Deadpool akhirnya kembali ke TVA untuk memutarkan sebuah video rekaman yang bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas terbunuhnya Human Torch alias Johnny Storm. Salah satu layar menunjukkan adegan ini. Sepertinya Ryan Reynolds sedang berusaha untuk mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Gambit berhasil selamat dan masih tetap ada di The Void, dan dia tidak dikembalikan ke universe manapun karena sebenarnya tidak pernah diketahui bahwa dia berasal dari Earth mana, dari realitas yang mana. Sementara dalam adegan tersebut kita bisa melihat kematian Todd dan juga di sebelahnya ada Psylocke. Namun detail yang paling menarik sebenarnya dari adegan ini adalah ketika Gambit melihat ke arah atas, kemudian melalui bola matanya kita bisa melihat refleksi portal interdimensional yang dibuka dengan menggunakan sling ring. Tentu saja ini menyisakan sebuah pertanyaan, siapa yang membuka portal tersebut ketika Cassandra Nova sudah tidak lagi ada. Seperti yang kita tahu, Cassandra Nova akhirnya mati di ending film Deadpool and Wolverine bersama dengan hancurnya Time Reaper. Maka bisa saja yang membuka portal sling ring ini adalah Sorcerer Supreme yang mungkin saja berasal dari Earth 616 atau mungkin berasal dari realitas yang lain yang mengetahui tentang eksistensi The Void dan kemudian menemui Gambit atau sedang melakukan pencarian di The Void. Ini merupakan hal yang wajar karena sebenarnya kalau mereka adalah TVA maka mereka tidak akan mungkin menggunakan portal sling ring. Bukan gak mungkin juga sih, tapi mereka punya teknologi canggih yang bernama Tempad yang bisa membuka time door tanpa menggunakan portal sling ring. Lagi pula portal sling ring hanya bisa digunakan untuk mereka yang memiliki bakat untuk menjadi penyihir, seperti yang pernah dijelaskan oleh Doctor Strange. Itu artinya Gambit mungkin saja di ending film Deadpool and Wolverine diangkut ke universe lain yang bukan merupakan universe asalnya. Atau kemungkinan kedua, Gambit baru saja melihat teman-temannya akhirnya dikembalikan ke universe asal mereka dengan menggunakan portal tersebut, sementara dia memilih untuk tetap tinggal di The Void. Perhitungkan juga sebuah teori yang menarik yang juga saya suka, yang mengatakan bahwa The Void adalah wilayah yang kemungkinan akan dijadikan sebagai Battle World. Seperti yang sudah dijelaskan dalam episode kelima series Loki yang berjudul Journey into Mystery, The Void ini adalah satu dimensi yang berada di luar ruang dan waktu, tempat di mana Time Variance Authority mengirimkan semua orang, objek, atau realitas yang dianggap sebagai varian atau sebuah kesalahan dalam aliran waktu Sacred Timeline. Ini adalah tempat pembuangan bagi semua hal yang dihapus oleh TVA menggunakan tongkat prune mereka. Secara visual, The Void ini digambarkan sebagai dunia yang sangat luas dan suram, penuh dengan reruntuhan dari berbagai timeline dan realitas alternatif yang sudah dihapus atau diprune oleh TVA. Dalam serial Loki, The Void dijelaskan berada di ujung waktu setelah semua garis waktu berakhir, yang membuatnya menjadi tempat terakhir sebelum kehancuran total. The Void berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Nah, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kemungkinan besar The Void ini adalah cikal bakal dari Battle World. Battle World dalam komik sebenarnya adalah sebuah dunia tambal sulam yang dibuat oleh Dr. Doom pasca kehancuran multiverse akibat dari incursion. Dr. Doom diceritakan mendapatkan kekuatan dari Beyonder untuk menciptakan Battle World ini. Namun, bisa saja di MCU tanpa kehadiran Beyonder, maka The Void adalah wilayah yang cocok untuk dijadikan sebagai Battle World. Yang mana itu berarti Gambit akan menjadi salah satu karakter yang bisa saja langsung akan muncul dalam film Avengers Secret Wars. Tapi itu hanya sekedar teori saja. Nggak apa-apa, kalian bisa sebut sebagai teori asbun asal bunyi. Dan yang jelas, ini adalah sebuah konfirmasi langsung bahwa sebenarnya dalam film Deadpool and Wolverine, karakter Gambit yang diperankan oleh Channing Tatum ternyata masih hidup dan masih survive, dan sekarang berada di The Void. Kalau kalian punya penjelasan atau mungkin prediksi yang lain tentang karakter yang satu ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih juga atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawerianya. It's time pamit sign out. My name is Eka, stay safe and until next time.